Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur anggota KPPS Kelurahan Darmo Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan, ayo sinau bareng atas hasil pertemuan awal dengan Ketua PPS Kelurahan Darmo, yaitu Bapak Haji Didit Narwoto dan Bapak Abdurrahman. Semoga menjadi pemahaman bagi kita dan mendapatkan kesuksesan saat pelaksanaannya nanti. Allahumma amin 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 ya rabbal alamin. Berikut simak video ini. Kita akan bahas mengenai pedoman KPPS pada kegiatan pemungutan suara. Jadi sebelum kegiatan pemungutan suara dimulai, jelasnya ada persiapan-persiapan yang harus dilaksanakan oleh KPPS. KPPS harus datang di TPS paling lambat pukul 6 waktu setempat, jadi pukul 6 anggota KPPS harus sudah berada di TPS. Selanjutnya apa yang dilakukan oleh KPPS? KPPS memeriksa TPS dan sarana pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara, kemudian menempatkan kotak suara yang berisi surat suara untuk masing-masing jenis pemilu beserta kelengkapan administrasinya di depan meja Ketua KPPS. Selanjutnya KPPS memasang DPT DPTB daftar pasangan calon, daftar calon tetap anggota DPR DPD DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota pada papan pengumuman yang sudah disediakan oleh KPPS. Kemudian jangan lupa juga nomor TPS juga dipasang di depan TPS. Selanjutnya Ketua KPPS menerima surat mandat saksi. Jadi untuk surat mandat ini kalau untuk jenis pemilu presiden ditandatangani oleh calon presiden tersebut atau tim kampanyenya, kalau untuk DPD ditandatangani oleh calon DPD-nya sendiri. Sedangkan untuk DPR RI sampai DPRD Kabupaten Kota ditandatangani oleh pimpinan partai politik paling tidaknya di tingkat kabupaten kota. Jadi setelah persiapan dilakukan oleh KPPS. Kemudian dilanjutkan dengan rapat pemungutan suara. Ketua KPPS membuka rapat pemungutan suara tepat pukul 7 waktu setempat. Apabila pemilih dan atau saksi belum hadir, pemungutan suara ditunda selama 30 menit sampai pemilih dan atau saksi hadir. Apabila pukul 7.30 waktu setempat pemilih dan atau saksi belum hadir, rapat pemungutan suara dibuka dan dilanjutkan dengan pemungutan suara. Jadi dalam rapat pemungutan suara ini ada pengambilan sumpah dan janji. Untuk pengambilan sumpah dan janji nanti diucapkan oleh ke-7 orang anggota KPPS dan 2 orang keamanan TPS atau KAM TPS. Untuk naskahnya ini bisa dibaca seperti berikut ini. Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban sebagai anggota KPPS dan petugas ketertiban TPS dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan peraturan-peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh jujur, adil, dan cermat demi suksesnya pemilihan umum presiden dan wakil presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota. Tegaknya demokrasi dan keadilan serta mengutamakan kepentingan negara kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan. Baiklah, kita lanjut. Ketua KPPS membuka kotak suara dan memeriksa perlengkapan pemungutan dan perhitungan suara. Jadi untuk urutan pembukaan kotak suara ini yang pertama dibuka yaitu kotak suara presiden dan wakil presiden, selanjutnya kotak suara DPR, kemudian setelah selesai kotak suara DPR dilanjutkan dengan membuka kotak suara DPD, kemudian kotak suara DPRD Provinsi, barulah yang terakhir dibuka kotak suara DPRD Kabupaten Kota. Setelah selesai dibuka, KPPS mengeluarkan kemudian mengidentifikasi dan menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan serta memeriksa sampul yang berisi surat suara masih dalam keadaan tersegel. Selanjutnya Ketua KPPS memperlihatkan kotak suara yang sudah kosong kepada pemilih dan saksi serta menggembok kembali kotak suara tersebut. Jadi kalau setelah kotak diperlihatkan kosong dan digembok atau diikat kembali dengan kabel tis. Selanjutnya yang dilakukan oleh Ketua KPPS yaitu menjelaskan tata cara pemungutan suara. Jadi ada beberapa hal yang harus dijelaskan oleh Ketua KPPS. Yang pertama yaitu mengenai tujuan pemungutan suara untuk memilih pasangan calon presiden dan wakil presiden, memilih calon anggota DPR DPD DPRD Provinsi DPRD Kabupaten Kota dengan cara mencoblos pada surat suara yang disediakan.
Selanjutnya pemilih yang dapat diterima untuk memberikan suara di TPS adalah pemilih yang terdaftar dalam DPT dan DPTB di TPS yang tercantum dalam model C pemberitahuan atau model A surat pindah memilih. Selanjutnya yang perlu dijelaskan oleh Ketua KPPS bagi pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTB dapat memberikan suara di TPS dengan menggunakan KTP elektronik atau suket sepanjang pemilih tersebut berdomisili di RT RW sesuai alamat KTP elektronik yang sama dengan TPS tempat memilih dan dilakukan 1 jam sebelum pemungutan suara selesai. Jadi untuk ini disebut dengan DPK daftar pemilih khusus. Selanjutnya yang perlu dijelaskan oleh KPPS yaitu kesempatan untuk memberikan suara di TPS berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih kecuali terdapat pemilih disabilitas ibu hamil atau lanjut usia dapat diberikan kesempatan terlebih dahulu dengan persetujuan pemilih yang sudah hadir. Jadi kalau ada ibu hamil disabilitas atau yang lanjut usia, itu dapat didahulukan. Tapi sebelumnya harus ada persetujuan dari pemilih yang sudah hadir. Kemudian Ketua KPPS menjelaskan kepada pemilih untuk mencoblos surat suara hanya boleh menggunakan paku yang telah disediakan di bilik suara, jadi alat coblos yang bisa digunakan hanya paku yang sudah disediakan. Kemudian yang perlu dijelaskan yaitu pemilih sebelum mencoblos surat suara agar membuka lebar-lebar surat suara. Artinya sebelum dicoblos pemilih disarankan untuk membuka surat suara untuk memeriksa kemungkinan surat suara rusak. Sehingga kalau seandainya rusak bisa mengajukan penggantian kepada Ketua KPPS tapi hanya boleh 1 kali saja. Selanjutnya bagi pemilih disabilitas dapat menggunakan alat bantu template yang telah disediakan. Jadi untuk disabilitas misalkan tunanetra itu ada brailler template nanti bisa digunakan. Selanjutnya bagi pemilih yang membutuhkan bantuan dapat menggunakan pendamping sendiri atau petugas KPPS. Bisa membawa pendamping sendiri atau bisa mengajukan petugas KPPS untuk melakukan pendampingan. Jadi untuk pendamping ini wajib mengisi surat pernyataan pendamping. Selanjutnya yang perlu dijelaskan oleh Ketua KPPS mengenai tata cara mencoblos surat suara yang benar. Jadi ini yang perlu dijelaskan oleh Ketua KPPS. Sebelum kita ke pelaksanaan pemungutan suara dolor-dolor harus tahu dena pemungutan suara. Jadi dena pemungutan suara itu seperti ini, ukuran yang ditentukan adalah 8 kali 10 meter, namun jika tidak memungkinkan sesuaikan saja dengan tempat yang ada, yang penting ada pintu masuk dan keluar. Selanjutnya kita ke kegiatan pelaksanaan pemungutan suara. Jadi pemilih itu mendatangi TPS di mana pemilih telah terdaftar sebagai pemilih. Namun sebelum masuk ada KAM TPS, jadi fungsi dari KAM TPS ini selain mengamankan juga mengatur ritme pemilih supaya tidak terjadi penumpukan. Selanjutnya ketika berada di ruangan TPS akan dilakukan pemeriksaan oleh KPPS 4. Jadi tugas dari KPPS 4 ini memeriksa jari pemilih serta menerima dan memeriksa kesesuaian antara formulir model C pemberitahuan KPU atau model surat A pindah memilih bagi pemilih DPTB dengan KTP elektronik atau identitas lainnya. Selanjutnya KPPS kelima meminta kepada pemilih untuk menandatangani model C daftar hadir DPT. Untuk model C daftar hadir DPT ini bagi pemilih yang terdaftar di DPT, kemudian C model daftar hadir DPTB itu kalau pemilih yang terdaftar di DPTB, atau C model daftar hadir DPK apabila ada pemilih yang tidak terdaftar di DPT dan DPTB pada hari pemungutan suara menggunakan KTP elektronik atau suketnya ke TPS tersebut. Selanjutnya pemilih dipersilakan duduk ke kursi pemilih untuk menunggu panggilan. Jadi KPPS 5 mengarahkan pemilih tersebut untuk duduk di kursi pemilih yang sudah disediakan. Kemudian Ketua KPPS atau KPPS 1 memanggil pemilih berdasarkan urutan kedatangan pemilih untuk memberikan surat suara yang sudah ditandatangani oleh Ketua KPPS. Kemudian pemilih harus memastikan surat suara dalam keadaan tidak rusak. Kalau seandainya surat suara itu rusak, pemilih bisa meminta ke Ketua KPPS untuk menggantinya. Selanjutnya pemilih menuju bilik suara dan mencoblos dengan alat coblos yang disediakan. Jadi alat coblos yang disediakan berupa paku, tidak boleh menggunakan pena atau rokok ataupun dengan alat yang lainnya. Jadi gunakan saja paku yang sudah disediakan oleh KPPS. Kemudian KPPS ke-6 mengarahkan pemilih untuk memasukkan surat suara dalam kotak suara sesuai dengan jenis pemilih. Jadi tugas KPPS 6 memastikan jangan sampai surat suara ini salah masuk, karena kalau salah masuk ini repot. Repotnya kenapa? Karena ketika perhitungan suara nantinya kalau ada salah masuk akan menunggu, karena kita tidak boleh membuka langsung keseluruhan kotak suara, karena kotak suara dibuka harus sesuai dengan apa jenis pemilunya, dari presiden terlebih dahulu, kemudian DPR, baru DPD, kemudian DPRD provinsi, kemudian baru DPRD kabupaten. Dia harus berurutan seperti itu, jadi tidak boleh kita langsung buka semuanya.
Untuk tugas KPPS 6 ini harus diperhatikan betul bahwa pemilih memasukkan surat suara sesuai dengan kotak suara jenis pemilunya. Misalkan untuk DPRD Kabupaten surat suaranya dimasukkan ke DPRD Kabupaten, kalau DPRD Provinsi ya dimasukkan ke DPRD Provinsi, jadi jangan sampai salah maka akan bisa menghambat proses perhitungan perolehan suara nantinya. Selanjutnya KPPS Cat 7 memastikan pemilih menandai jari pemilih dengan tinta yang sudah disediakan. KPPS tidak menyediakan tisu atau kain lab, jadi di TPS tidak disediakan tisu maupun kain lab. Selanjutnya setelah menandai jarinya pemilih dimohon keluar TPS melalui pintu keluar yang sudah disediakan. Selanjutnya saya akan memberikan sedikit gambaran mengenai surat suara yang diberikan ke pemilih untuk kategori pemilih. Ada 3 jenis yaitu pemilih DPT, pemilih DPT-DB, dan pemilih DPK. Untuk pemilih DPT atau pemilih yang terdaftar di DPT mendapatkan 5 jenis surat suara yaitu surat suara Presiden, surat suara DPR, surat suara DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota. Kemudian untuk pemilih DPK yang menggunakan KTP elektronik ataupun suket itu juga mendapatkan 5 jenis surat suara. Namun akan berbeda dengan pemilih DPTB karena berdasarkan mereka pindah dari provinsi mana atau kabupaten mana, begitu bisa saja nanti hanya mendapat 1 jenis surat suara yaitu Presiden saja atau nanti mendapat 2 jenis surat suara Presiden dan surat suara DPR saja begitu. Tetapi dolor-dolor jangan khawatir terkait dengan pemilih DPTB ini karena nanti sudah ada daftar pemilih DPTB kemudian di absen atau daftar hadirnya sudah ada checklist, jadi dolor-dolor KPPS tinggal memperhatikan checklistnya mereka ini di checklist untuk mendapatkan surat suara apa saja begitu. Jadi semua sudah ada, nanti tidak perlu khawatir, tinggal diberikan sesuai dengan checklist yang sudah ada pada daftar hadir. Mekaten dolor-dolor mungkin sampai di sini dulu untuk video kali ini. Apabila dirasa bermanfaat jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Terima kasih telah menonton. Salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.